kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya. Masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapa kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Entah mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia. Siapkah kau bertahta di hatiku Adinda? Karena ini saat yang tepat untuk singgah di hatiku. Namun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara. Karena aku inginkan kau ada di hidupku. Tulus saja dulu, agar tiada ragu, agar mulus jalanku Melangkah menuju ke hatimu. Tulus saja dulu, Ingat tiada ragu, agar mulus jalanku melangkah menuju ke hatimu. Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Entah mungkin ku Melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara. Karena aku inginkan kau ada. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. bila kau jatuh cinta, Katakanlah jangan buang sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buang sia-sia. Bila kau jatuh cinta, katakanlah jangan buang sia-sia. siapkah kau tuh jatuh cinta Lagi. Ya, kalau tadi katanya hi-fi, kalau bibir itu tidak bisa berkata-kata. Sama, rambut juga tidak bisa berkata-kata. Tapi lebih baik kalau misalnya kita merawat rambut, khususnya untuk Anda cowok-cowok nih, bukan lagi hanya cewek yang sekarang peduli penampilan, tapi para cowok juga. Salah satunya adalah memakai sesuatu yang organik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pomade organik bersama narasumber saya kali ini. Masih muda loh ternyata. Ada betul? Scoobird, nah namanya agak susah. Panggilnya Sco ya biasanya ya. Oke, sebelum kita membahas tentang organiknya tuh dari apa, bahan-bahannya apa. Ceritain dong awalnya kenapa sih kok bisa usaha wira swasta pomade gitu. Sesuatu yang mungkin agak susah ya kalau di pikiran saya ya cara pembuatannya. Iya,
Awalnya itu saya kan suka nonton film. Oke. Tahu The Godfather tahu? Tahu. Al Pacino kan? Ya. Al Pacino kan rambutnya gini. Oke. Otomatis Terinspirasi gitu ya. Otomatis kan kita pasti, aduh, pengen kayak idola kita ya. Betul. Jadi akhirnya saya waktu pomade belum booming di Indonesia, saya sudah pakai pomade. Oh gitu, oke. Betul. Tapi akhirnya saya belanja pomade harus ke luar negeri. Nah, terlintas di pikiran saya untuk bikin sendiri. Oke, akhirnya mau bikin sendiri gitu. Untuk dipakai sendiri. Untuk dipakai sendiri Betul. aja awalnya gitu ya. Karena memang kalau pomade ini baru ada di Indonesia tahun kapan sih? Pomade sebenarnya sudah lama. Sudah Zaman lama ya? opa saya itu ada Tanco begitu. Oke. Merek-merek zaman-zaman dulu. Jadi Pilgrim, banyak pomade zaman dulu. Dan akhirnya karena perubahan zaman jadi minyak rambut yang biasa seperti iya. Gatsby dan Gatsby dan lain beda ya, tapi ya antara Gatsby Beda. dengan pomade beda ya. Beda. Oke, terus akhirnya bikin. Akhirnya bikin dan jadilah bisnis ini. Oke, mau ribet juga ya ternyata ya Sku ini ya. Nggak biasanya kan orang kan ya udahlah nggak apa-apa tetap beli aja dari luar gitu. Iya. Kenapa akhirnya kepikiran buat ya udahlah bikin sendiri dan juga akhirnya dipakai sendiri. Dan kalau boleh saya tahu ini awalnya bikinnya itu karena apa sih? Maksudnya kenapa niat? Apa karena cuman ribet gitu belinya? Karena saya dasarnya juga basic saya suka bisnis Atau ya. mungkin gitu. Atau mungkin merasa tidak puas dengan selama ini pomade-pomade yang dipakai kan bisa tuh. Kalau puas sih saya juga relatif sih. Karena saya juga suka belanja. Oke. Jadi kebetulan Coba-coba saya gitu ya. coba-coba bikin aja. Siapa tahu kan lebih hemat kita Oke. pakai sendiri. Dan ternyata emang lebih hebat? Kalau dibilang lebih hemat sih, saya pakai bahan yang berkualitas sih. Jadi ya dibilang hemat juga enggak. Tapi yang penting enggak rumit untuk belanjanya. Nah itu dia. Nah kalau misalnya bikin makanan kan sebenarnya banyak bahan-bahannya gampang dicari. Nah kalau bikin pomade? Kalau pomade ini bahannya juga sulit sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya komposisinya kalau pomade itu? Saya komposisinya kebetulan saya di sini hanya bisa sebutin 2 ya. Oke. Beeswax sama olive oil. Jadi beeswax itu dari sarangnya lebah asli. Oh asli ya, Betul. oke. Dan kalau olive oilnya pun Nggak ini selebah-lebahnya tapi ya. enggak dong. Terus? Dan olive oil ini saya ambil langsung dari Spain. Dari Spanyol. Dari Spanyol. Wah ini mah lebih rumit kayaknya ya daripada beli jadi ya. Iya jadi semua bahannya nggak ada di sini. Maksudnya semua bahannya import Kebetulan gitu. import. Semua bahannya import. Oke, nggak ribet Enggak sih. dengan usaha yang harus bahan-bahan import. Atau mungkin pernah nggak susah gitu ngedapetin pada saat itu? Kalau susah sih enggak, tapi ya kalau harga dolar naik juga kita juga. Ikut naik akhirnya ya? Kalau ikut naik sih enggak, tapi kita berusaha tetap menjaga kualitas tuh sebaik mungkin. Jadi kita Oke. enggak ngurangin bahan atau apapun sekalipun. Oke, nah kalau sekarang yang bisa dibilang organik apa tuh? Dari 2 bahan itu tadi ya? Dari 2 bahan itu tadi dan bahan-bahan yang lainnya. Saya Oke. tidak pakai. Perbedaannya apa dengan pomade yang lain? Setiap pomade punya kelebihan ya. Oke. Tapi kalau Agak hati-hati ya ngomong ya, Ya. takut semua di sana marah-marah nanti. iya, semua pomade memiliki kelebihan, tapi pomade saya ini gampang dikeramasin, Oke, tidak lengket di rambut. jadi nggak perlu minta dikeramesin orang ya. Di salon maksudnya. Ih. Terus? Dan juga satu lagi kelebihan yang saya paling menonjol di pomade saya ini, kalau misalnya udara kita kan panas ya di Surabaya ini ya. Betul. Kalau menetes di dahi, kita nggak berminyak sama sekali. Oh gitu, sedangkan yang lainnya mungkin ada beberapa ya yang berminyak gitu ya? Saya kurang tahu sih bagi orang yang biasanya pakai minyak rambut gimana, kalau ke berkeringat kan pasti gimana ya. Tapi kalau produk saya kelebihannya di situ. Oke, itu tadi ya. Dan juga dari bahan-bahannya juga dipastikan bisa adalah organik gitu ya. Jadi semuanya yang pasti nggak merusak rambut gitu kan? Oke, nah kalau misalnya jenis-jenisnya apa aja nih? Di sini, Pomade-nya dari Bradox ya? ya betul. Oke. Di sini ada 3 jenis, yaitu yang merah, biru, hitam. Oke. Paling awal yang biru. Jadi yang biru ini paling ringan. Oke, Apabila yang biasa kita ya. dipakai di aktivitas outdoor, kita pakai yang biru sudah cukup. Oke. Jadi baunya ini bau buah, Oke, buah apa tuh? passion fruit. Oh, passion fruit. Nah, Macam-macam soalnya sekarang ya, saya tahu ada yang watermelon, ada yang apa lagi ya? Macam-macam deh ya. Iya, Coklat ada ya emang ya? coklat. Oh, coklat juga ada. Oke. Ini passion fruit ya? Dan kalau yang vanilla ini jadi untuk
outdoor juga bisa, indoor juga bisa. Oke. Jadi kita pakainya terserah lah. Dari sesuai mungkin dari kebutuhan. segi hasilnya. Kalau segi hasilnya, kalau yang biru lebih kelihatan klimis. Oh, lebih klimis Yes, betul. gitu Wet ya. look. Oke. Jadi wet look ya. ya. Dan kalau yang merah, setengah hard, setengah wet look. Oke. Jadi yang merah ini fragransinya vanilla. Oke. Kalau yang Vanilla ya. hitam, yang paling tinggi kekuatannya. Oke, Jadi jadi ini paling kaku. nggak badai gitu, nggak goyang gitu ya, Ya. istilahnya ya. Oh iya dong, ya kan paling keras katanya. Kalah sama Syahrini. Betul, jadi ini kalau kena keringet gitu nggak akan gampang ya. Ya, betul. Jadi meskipun kita aktivitas mau pakai helm, kita sisir lagi masih oke. Oh gitu, oke. Kalau Sku sendiri pakai yang mana nih? Saya pakai yang hitam. Oh pakai yang hitam, berarti nggak bisa goyang. Coba digoyang-goyang. Oke, tapi kalau menurut Sku sendiri, pomade yang bagus tuh kayak gimana sih? Kalau pomade yang bagus pasti yang pertama tidak merusak rambut. Oke. Kedua bahannya berkualitas ya. Mhm. Dan ketiga, yang penting kita tuh cocok sama pomade yang kita pakai. Oke. Dan sekali lagi, sorry, saya buka ini ya. Oh boleh, boleh. Ini kita lihat dari teksturnya, Oke. konsistensinya. Pomade yang bagus tidak boleh, kalau kita giniin harus bisa hilang. Tidak boleh menggumpal. Pomade yang Oh bagus. gitu. Betul. Oke. Jadi harus dicoba dong ya, harus coba Ya. beberapa merek gitu ya. Kalau menggumpal nanti pasti otomatis rambut kita pasti putih-putih nanti. Oh gitu. Tapi biasanya kalau para cowok ini kan karena saya nggak tahu, bukan pemakai pomade ya. Biasanya masalahnya orang-orang yang setiap hari memakai pomade itu apa sih? Kebetulan kalau pemakai pomade awam, Iya. pasti dia kok susah dikeramasin seperti Oke. itu. Heeh. Tapi sebenarnya kalau kita pakai pomade tuh kan kita selalu rapi. Ya. Biarpun kita kemanapun, sisir lagi masih oke. Kena Iya. keringat, biarpun Masih itu oke masih ya? oke lagi. Oke ya. Berarti itu tadi ya harus dicoba ya. Yang bagus tuh adalah tidak boleh menggumpal. Betul. Biasanya kalau masalah yang lain apa sih selain itu? Rambut rusak juga? Selama ini saya sih Belum ya, belum cuman pernah susah, menemui ya. susah dikeramasi Betul. aja ya. Ya. Oke, ya. Ada yang mau tanya nih teman-teman Sarkustik nih, para cowok-cowoknya heeh-nya kok kenceng banget kayaknya. Ini ada yang mau Heeh. nanya nih. Cara makainya saya kan nggak pernah. Iya. Oh nggak pernah, biasanya pakai minyak apa? Minyak jelantah biasanya. Minyak jelantah di rumah ya, Oli sisa-sisa. bekas, oli bekas. Jadi saya pernah Atau pakai. baby oil biasanya punya anaknya ya dipakai. Saya melipir ke bengkel. Oh ada oli bekas, oh iya bener. Enggak, Cocok lah. Ini itu perlu pakai air nggak gitu dia? Oh iya, Ini. cara pemakaiannya. Nah, saya kan belum pernah pakai. Iya oke. Ya, cara pemakaiannya ada dua sih. Heeh. Terserah kalau kita mau mendapatkan kekuatan yang lebih, kalau bisa rambut kita harus kering. Oke, oh jadi nggak boleh basah ya Nggak justru boleh ya? basah. Tapi kalau kita mau hanya kelihatan sekedar basah, kita pakai rambut setengah basah masih oke. Kita masih bisa masukin. Oh gitu. Iya. Justru yang saya tahu biasanya habis basah-basah gitu langsung dipakai, nggak boleh ya sebenarnya. Terserah, kita terserah. tergantung kekuatan dari rambut kita nanti. Oke, terus pakainya biasa ya, dioles-oles biasa dioles gitu ya? sampai rata, Heeh. terus kita baru kita sisir. Nah, biasa aja Pak Jadi pakainya. nggak perlu banyak-banyak juga ya. Nggak usah. Gini, setiap orang kan punya tekstur rambut berbeda. Heeh. Kalau Mungkin kalau mukanya serambut gitu mungkin banyak. Rambutnya semuka maksudnya, kenapa kebalik sih? Heeh, terus? jadi semakin tebal rambut orang pasti banyak. Masih lebih bang. Kalau kayak saya gini perlunya cuma Oh Bapak kan mengalami ketumbotakan ya, kebetulan ya. Di depan. Jadi kayaknya sedikit ya Pak ya. wajar, pakai yang wajar itu. Seberapa gitu ya istilahnya kalau rambut yang wajar gitu. Sesuai kebutuhan sih mas. Kalau sudah merasa sudah cukup, oke lah. Kan Tapi bisa kalau- diulang lagi ya, kalau misalnya Ya. kurang kan bisa Ya. ditambahin lagi gitu. Bisa tahu gitu. Oh gitu. Makanya kalau dipakai jangan dibalikin dulu. Jadi kalau kurang bisa dipakai lagi. Gitu dia caranya. Caranya meminta pomade ke tetangga. Oke. Dan juga Bradox ini dari kapan sih sebenarnya? Udah ada? Sejak setahun yang lalu. Oke. Ya, sejak Baru yang setahun. lalu. Nah, sebelum menemukan komposisi yang betul-betul bagus, berapa kali percobaan sih? Kalau dibilang percobaan kita nggak bisa hitung ya. Heeh. Jadi untuk Tapi itu menemukan, benar-benar dicoba dengan rambutnya Sku sendiri ya? iya saya coba sendiri Oke. dan saya bagikan ke teman-teman. Oke. Iya. Yang belum pasti itu udah dibagikan ke teman-teman ya? Kalau dia bilang belum pasti sih enggak. Cuma Oke. kita teksturnya masih terlalu keras, Oh gitu. terlalu lembut.
Oke. Nah, berapa kali? Ada lebih 10 kali? Lebih. Lebih ya? Lebih, iya lebih. Oke. Dan akhirnya sampai menemukan ini berapa lama deh kalau gitu? Nggak usah berapa kali percobaan? Saya menemukan ini sekitar 2 bulan kira-kira. 2 bulan ya, lumayan lah ya. Iya. Menghabiskan lumayan banyak duit maksudnya. Karena kan memang bahan-bahannya kan diimport Iya, betul. gitu kan. Tidak pernah bermasalah dengan bea cukai di Indonesia. Kan hanya karena bahan-bahannya kan memang susah gitu kan. Saya ada importir sendiri sih. Oke. Jadi saya sudah beli lewat importir saya sendiri. Oke, itu dia. Nah pemirsa, kita masih akan lanjut lagi ngobrol mengenai pomade yang organik ini, yaitu Bradox untuk Anda. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini pasti lebih seru lagi, tetap di Cakrawala Malam.